Museum Daerah Kabupaten Langkat terletak di jantung kota Tanjung Pura, persis berhadapan dengan Masjid Ajiji. Museum ini berada pada dua jalan, yaitu Jalan Amir Hamzah dan Jalan Masjid. Gedung tua ini dibangun oleh Sultan Langkat, yaitu Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Ratmasyah pada tahun 1904. Setelah 2 tahun dibangunnya Masjid Ajiji dan selesai dibangun pada tahun 1906 dan sekaligus dimanfaatkan oleh pemerintahan Sultan Langkat ketika itu. Gedung Kerapatan Sultan Langkat dibangun oleh arsitek Belanda dengan bahan bangunannya dikirim dari Pulau Pinang, Malaysia. Hanya bahan kayunya dari negeri Langkat sendiri, sebab ketika itu bahan utama gedung ini tidak dimiliki oleh negeri Langkat. Gedung ini memiliki 7 ruang yang merupakan ruang kerja dari masing-masing pejabat kerajaan. Salah satu di antaranya merupakan ruangan kerja Tengku Amir Hamzah. Bagaimana kronologis pengalihan gedung ini menjadi museum daerah? Mari kita simak penjelasan salah seorang pemerkasa berikut ini. Baik, asal mula mungkin gedung ini kita sama-sama sudah tahu yang dulunya adalah merupakan Balai Kerapatan, kemudian berubah menjadi Gedung Bina Pancasila, dan akhirnya menjadi sebuah gedung museum. Awal kisahnya pada tahun 2000, di mana pada saat itu perjalanan Sanggar Seni Teater Garis Lurus untuk mengadakan pertunjukan di Malaysia, pada saat itu adalah di Pulau Pinang. Nah, di mana kawan-kawan, diantaranya di sana ada salah satu ada Bapak Zainal Arifin Aka, kemudian dengan beberapa teman yang lain cerita setelah kami melihat beberapa perjalanan di Pulau Pinang, kemudian sampai kami ke Museum Jelebu, dan kemudian sampai ke Sri Menanti, Istana Sri Menanti pada saat itu, yang kemudian di sana sudah banyak dijadikan museum-museum sebagai kenangan dan sebagai ingatan untuk beberapa sejarah-sejarah yang sudah berlalu. Nah, pulang dari sana pada tahun 2000, lebih kurang pada bulan April kalau saya tidak silap, itu kan berbicara-bicara, terus pulangnya masih kita kembali bicarakan tentang museum yang berada di Malaysia. Bagaimana kalau di Langkat, salah satunya di Tanjung Pura, kita terbitkan atau kita buat satu museum. Kemudian pada akhirnya lebih kurang pada 2 bulan setelah itu, pada bulan Juni, kami bersama rekan-rekan dari Teater Garis Lurus di bawah pimpinan Bapak Zainal Arifin Aka, saat itu kita menghadap ke Bupati Langkat, yaitu pada saat itu Bapak Bupati Langkat kita adalah Bapak Samsul Arifin. Hasil dari pertemuan dengan Pak Samsul Arifin, tanggapan beliau pada saat itu sangat support sekali, sangat baik. Akhirnya beliau menanggapi pembuatan museum di Langkat itu sangat-sangat disetujui. Nah, akhirnya kita disarankan untuk menghadap ke Komisi 5 anggota DPRD Kabupaten Langkat. Kemudian di sana juga ditanggapi dengan baik dan serius. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa salah satu yang paling tepat digunakan adalah Gedung Bina Pancasila itu menjadi museum Langkat, yang pada awalnya sebenarnya Gedung Bina Pancasila itu sudah menjadi museum yang disebut dengan Museum Amir Hamzah, tapi hanya sekedar nama, isi dan seluruhnya itu belum ada. Nah, akhirnya kita sampaikan kembali kepada Bupati Langkat dan kepada DPR bahwa gedung yang akan digunakan menjadi gedung Museum Langkat itu adalah Gedung Balai Kerapatan Sultanan Langkat yang sudah berubah menjadi Bina Pancasila, kemudian berubah menjadi Museum Amir Hamzah, dan akhirnya menjadi Museum Kabupaten Langkat. Nah, beberapa saat museum itu dipergunakan sebagai tempat latihan dari anak-anak Sanggar Teater Garis Lurus
di mana membina adik-adik atau anak-anak generasi muda, terutama untuk latihan tari, latihan drama. Kemudian samping itu terus digunakan juga sambil mencari bahan-bahan, sambil mencari peralatan-peralatan yang digunakan di dalam museum, yaitu terutama peninggalan-peninggalan sejarah yang nanti mungkin bisa kita lihat satu persatu yang sudah terpajang atau sudah terpasang di Museum Langkat ini. Yang memang pada saat itu hampir lebih kurang 2 atau 3 tahun ya, kita mencari peralatan-peralatan atau persiapan-persiapan untuk barang-barang lama, barang-barang yang ditunjukkan yang memang harus yang memang sesuai, yang memang harus dimuseumkan, dan sebagai kenangan-kenangan sejarah untuk generasi kita ke depan. Nah, saya pikir inilah mungkin kronologis dari perjalanan Museum Langkat ini, yang dulunya berawal dari Balai Kerapatan, kemudian berubah menjadi Gedung Bina Pancasila, dan kemudian sempat diberi nama juga Museum Amir Hamzah, dan akhirnya menjadi Museum Langkat. Tidak semudah membalikan telapak tangan dalam mengumpulkan benda-benda peninggalan sejarah, terlebih lagi peninggalan sejarah Langkat. Akhirnya pada tanggal 26 Desember tahun 2006 oleh Bupati Langkat ketika itu, Datuk Sri Haji Samsul Arifin SE, meresmikan gedung ini menjadi Gedung Museum Langkat. Untuk pembenahan museum ini, Zainal Aka selaku pemerkasa gedung museum mendapat informasi agar kentungan atau beduk Tuan Guru Besilam disimpan di Museum Langkat. Demikian juga duplikat kursi Tuan Guru, yaitu Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, bersama dengan tempat air minumnya, agar disimpan di Museum Langkat. Dalam upaya memajukan museum dan kepariwisataan religius Tanjung Pura, Zainal Aka menyelenggarakan Festival Ajiji dengan pusat kegiatannya di Masjid Ajiji dan Museum Langkat. Kegiatan ini berlangsung selama 7 tahun berturut-turut, namun saat ini kegiatan tersebut tidak dilaksanakan lagi. Alasannya tidak diketahui. Padahal kegiatan Festival Ajiji sangat berdampak bagi masyarakat luas. Sepatutnya keberadaan gedung peninggalan sejarah ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, agar terus dijaga, dipelihara, dan perlu direnovasi, serta dicat ulang setiap tahunnya, agar terlihat keindahannya, sehingga gedung peninggalan sejarah ini dapat berbicara kepada kalangan generasi muda bangsa, agar kalangan generasi muda tidak kehilangan jati diri bangsanya.